Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kita Jemaat GPD Lebong Ciarang untuk sama-sama beribadah dalam ibadah doa pujian penyembahan malam hari ini. Biarlah setiap kita yang berhimpun saat ini, mari sehati sepakat kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami kembali beribadah kepadamu Tuhan. Dalam ibadah doa pujian penyembahan, kami mohon Tuhan, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, sehingga kami semua boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah malam hari ini. Baik kami yang melayani di tempat ini, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Jarak boleh memisahkan kami ya Tuhan, tetapi kasih Tuhan mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap peralatan yang dipakai, kuduskan semuanya. Bahkan setiap kami para pelayan-Mu Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami malam hari dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari malam hari ini adalah ibadah doa pujian penyembahan. Saatnya kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Di tempat ini, di tempat Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mau bersyukur, sama-sama kita menyembah Tuhan, karena tidak ada Allah lain yang patut disembah. Hanya Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Terpujilah namamu. Haleluya. Kita bangga kita punya Allah yang hebat. Amin. Berapa banyak kita yakin dan percaya Allah kita hebat. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita harus mengalami kejatuhan, tapi Dia tidak pernah biarkan kita tergeletak. Amin. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita semua. Haleluya. Tuhan menetapkan. Haleluya. Setiap langkah-langkah orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang.
Yesus, kami tidak takut karena tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang hidup kami. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup ini ya Tuhan, kami tidak mendengar apa kata orang, tapi kami dengar kata firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Kami yakin Tuhan, ketika Engkau berfirman sebentar, firman itu adalah jawaban bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat Kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Kami menang ketika Engkau bertindak. Hidup kami bukan ditentukan oleh kata orang. Haleluya. Hanya ditentukan. Hidup kami ditentukan oleh firman-Mu ya Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari setiap kita
pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kehadiran kuasa-Mu di sama tengah kami ketika kami memuji menyembah Engkau. Di tempat ini, bahkan di rumah jemaat-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya hadirat Allah memenuhi setiap kami ya Tuhan. Iman kami dibangkitkan kembali. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, yang bagi-Mu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Biar setiap pujian kami naik di hadapan-Mu menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengar suara-Mu lewat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan lewat hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah jawaban bagi setiap masalah yang kami hadapi. Siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan, kami percaya firman Tuhan sanggup menjawab setiap persoalan mereka. Itu sebabnya pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dan selamat kita menikmati firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita lebih banyak menyembah Tuhan, mari kita buka dalam kitab Mazmur. Mazmur yang sangat terkenal sekali, Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Pada satu waktu mantan Presiden Bung Karno menghadiri Natal se-DKI. Tema Natal pada waktu itu ditulis Yesus Gembala yang baik. Dan seperti biasa pada waktu acara Natal ini saudara, ketika Presiden hadir atau para pejabat hadir, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata ya buat perayaan Natal pada waktu itu saudara. Nah pada waktu Bung Karno maju ke depan saudara, sebelum dia menyampaikan pidatonya atau sepatah kata, lalu dia membacakan tema Natal waktu itu. Dia bacakan begini, Yesus Gembala yang baik. Lalu dia katakan kepada semua yang hadir, Yesus Gembala yang baik itu keliru, dia bilang. Pada waktu mendengar itu Bapak Ibu semua, itu membuat seluruh yang hadir jadi diam dan bingung. Apa salahnya? Lalu dia bacakan lagi saudara, tema Natal waktu itu dikatakan Yesus Gembala yang baik. Lalu dia katakan ini salah. Yesus bukan gembala yang baik dikatakan, tapi Yesus adalah gembala yang sangat baik dikatakan.
Maka semua yang hadir pada waktu saudara yang tadinya bingung, pucat saudara, tapi waktu Bung Karno katakan bahwa Yesus bukan gembala yang baik, tapi gembala yang sangat baik, itu membuat para hadirin saudara bangkit berdiri dan memberikan tepuk tangan dan berkata yes, amin. Sungguh benar saudara bahwa Yesus bukan gembala yang baik, tapi gembala yang sangat-sangat baik. Amin. Nah, walaupun Mazmur 23 tadi ditulis temanya Tuhan gembalaku yang baik, tapi dalam hati kita Yesus gembala yang sangat baik. Haleluya. Nah saudara, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat ke-5, ini merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ini menceritakan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus atau Tuhan itu sebagai gembala dan kita adalah sebagai domba-dombanya. Jika hubungan kita saudara baik, hubungan kita baik dengan gembala, maka ayat 1 dikatakan takkan kekurangan aku. Dengar baik-baik saudara, ketika hubungan kita dengan gembala Yesus Tuhan gembala yang baik, hubungan itu baik dengan kita sebagai domba-dombanya, maka ayat 1 dikatakan takkan kekurangan aku. Ada pemeliharaan di situ saudara. Dan hubungan yang baik itu bisa terjadi saudara kalau kita dengar-dengaran kepada suara gembala, itu suara Tuhan kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat ketiga, 10 Yohanes 10 ayat 3 dikatakan domba-domba mendengarkan suaranya. Artinya kalau domba itu taat kepada firman Tuhan, kepada firman Tuhan yang didengar, maka kita memiliki sebuah hubungan yang baik dengan gembala kita, itu Tuhan kita. Maka janji firman Tuhan dalam ayat 1 dikatakan takkan kekurangan aku, itu menjadi bagian buat kita semua. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal ke-13 ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka saya percaya saudara, posisi Yesus sebagai gembala yang baik itu juga tidak akan pernah berubah. Dulu dia gembala yang baik, sekarang pun dia tetap sebagai gembala yang baik, dan akan selama-lamanya dia adalah tetap gembala yang baik buat kita. Dengan dasar ini saudara, maka kita percaya ketika Yesus sebagai gembala yang baik tidak pernah berubah, maka kita dapat berkata dengan iman, takkan kekurangan aku Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-1. Dalam ayat ke-1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku. Tuhan mengembalakan secara pribadi, bukan secara kolektif, secara pribadi saudara. Artinya Tuhan itu memperhatikan kita satu persatu. Dia memperhatikan pribadi lepas pribadi, berarti dia tahu setiap kebutuhan pribadi lepas pribadi. Dia tahu persis kebutuhan saudara dan saya hari-hari ini. Karena dikatakan dia adalah gembalaku. Bukan gembala orang lain, gembalaku. Allah begitu benar-benar memperhatikan kita saudara, sehingga dengan iman kita dapat berkatakan Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kalau kita lanjut dalam ayat yang kedua, dalam ayat yang kedua menjelaskan apa yang akan diberikan Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Ya, kita membaca ayat kedua. Ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, kita melihat ayat yang kedua ini saudara, bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Perhatikan saudara, dia menyediakan rumput yang hijau dan air yang tenang. Ini berbicara tentang kebutuhan pokok kita, soal makan dan minum. Tuhan akan cukupkan bagi domba-dombanya. Kalau keinginan itu adalah bonus, jika Tuhan berkehendak Tuhan akan berikan. Tapi kebutuhan utama pasti Tuhan akan berikan itu.
Kita tidak akan kekurangan makan dan minum. Tuhan akan berikan itu karena kita punya gembala yang baik. Maka saudara, jangan khawatir soal makan dan minum. Takkan kekurangan aku, kata Tuhan. Hari-hari ini akibat pandemi COVID-19, saudara, banyak sekali orang khawatir soal makan dan minum. Ketika wabah ini, saudara, ada banyak orang yang takut sembako habis. Jadi mereka borong banyak-banyak, saudara, takut habis. Bahkan ada yang takut kerusuhan, nanti toko-toko tutup. Ada yang takut karena mengalami penurunan pendapatan, saudara, keuangan. Wah, mereka takut nanti nggak cukup makan, nggak makan lagi. Tapi dengar baik-baik, saudara, mari kita pegang janji Tuhan ini. Ketika kita menjadi domba yang baik, Tuhan gembala yang baik, dikatakan takkan kekurangan aku. Ayat yang ketiga dikatakan Tuhan menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku artinya dia memulihkan jiwa. Saudara, Daud itu masih manusia biasa. Dia tidak luput dengan masalah yang datang bertubi ganti, terus silih berganti, saudara. Saya katakan bahwa masalah itu datang bukan seperti pengintai, ya satu per satu. Tapi kadang-kadang datang seperti gerombolan, saudara, mengeroyok, menimpa, saudara. Belum selesai datang ini, saudara. Akhirnya Daud bisa mengalami keletihan, saudara. Keletihan jiwanya untuk menghadapi masalah yang datang silih berganti. Belum ini selesai, datang lagi yang lain, saudara. Jiwanya bisa letih lesu, saudara. Tapi Daud berkata di sini, ketika Tuhan gembala yang baik itu, yang tidak pernah meninggalkan Daud, Tuhan selalu punya cara untuk menyegarkan kembali jiwanya yang lemah itu. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, apakah yang membuat hari-hari ini jiwamu menjadi letih lesu? Apakah dampak masalah COVID-19 ini yang belum selesai membuat jiwamu letih lesu? Ada orang bertanya, sampai kapan ini selesai? Aku udah bosan dengan cara hidup terkurung di sini. Biasa bebas, saudara. Ada banyak kegiatan sekarang harus dilalui hari demi hari, dikurung di rumah. Sudah bosan, sudah letih rasanya, begini-begini saja hidupnya. Ada orang yang menjadi letih lesu jiwanya karena menghadapi kekurangan duit. Tiap hari mengalami kekurangan, ya mengalami penurunan demi penurunan, mengalami kerugian terus menerus, membuat jiwanya menjadi letih lesu. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan putus asa. Tuhan kita adalah Tuhan gembala yang baik, selalu punya cara untuk menghibur kita, menguatkan kita, memulihkan kita jiwa yang letih lesu hari-hari ini. Ada sebuah stiker yang mengatakan, kalau kamu mempunyai 100 masalah, ingat Tuhan mempunyai 1000 cara untuk menolongmu. Artinya Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong kita. Di dalam kamus Tuhan tidak ada jalan buntu untuk menolong kita, Bapak Ibu. Ada banyak cara-cara Tuhan untuk menolong kita selama Tuhan yang kita sembah dijadikan Tuhan gembala yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Tuhan punya banyak cara untuk membuat jiwa kita boleh semangat kembali, saudara. Kita melihat ayat keempat. Ayat keempat dikatakan, sekalipun Daud berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Saudara, Daud percaya dalam lembah kekelaman itu dia tidak sendirian. Dikatakan Tuhan bersama dia ketika dia ada dalam lembah kekelaman. Maka Daud tidak takut bahaya. Lalu apalagi sudah kita melihat dalam ayat itu, Daud tidak takut bahaya karena dikatakan dia tidak menetap dalam lembah kekelaman, tapi dikatakan dia berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi saudara, dikatakan dia berjalan dalam lembah kekelaman.
Bukan dia menetap, tapi dia berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya tidak selama-lamanya dia ada dalam lembah kekelaman. Akan ada waktunya dia akan keluar dari sana dan bertemu kembali dengan padang rumput hijau dan air yang tenang. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi harapan kita. Mungkin hari-hari saudara seperti engkau ada dalam lembah kekelaman. Mungkin kau sudah bosan dengan sakit yang terus menerus. Bolak-balik makan obat, bolak-balik berobat ke dokter, belum sembuh-sembuh. Atau engkau sudah jenuh menghadapi masalah rumah tangga yang terus menerus tidak pernah selesai-selesai. Atau engkau sudah mulai ketakutan tiap hari menghadapi bisnismu yang mengalami penurunan, mengalami kerugian terus menerus. Atau mungkin hari-hari engkau selalu dibayangi dengan bayang-bayang ketakutan. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita tidak menetap dalam lembah kekelaman itu, tapi sedang berjalan untuk keluar dari sana. Artinya tidak selama-lamanya di dalam kegelapan. Akan ada waktunya Allah akan memulihkan kembali. Allah akan memulihkan kembali kesehatan kita ya. Allah akan memulihkan rumah tangga kita. Allah akan memulihkan pekerjaan kita. Allah akan memulihkan penghasilan kita. Percaya di depan sana kita akan ketemu lagi padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dan doa saya, kita akan menemukan rumput yang lebih hijau dan lebih banyak air lagi, artinya lebih banyak lagi berkatnya. Itu sebabnya tetaplah bertahan dalam lembah kegelapan. Engkau tidak menetap di sana, tapi engkau dibawa berjalan keluar selama Tuhan menjadi gembala yang baik. Pegang tangan gembala yang baik itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama pandemi COVID-19 ini tuntas dari Indonesia. Ada yang bilang bulan Juni, ada yang bilang akhir Desember, ada yang bilang tahun depan. Tidak ada yang pasti Bapak Ibu. Saudara, kita tidak usah persoalkan berapa lamanya. Yang penting bagi kita, ketika Tuhan menjadi gembala kita yang baik, Dia tidak tinggalkan kita sendirian dalam lembah kekelaman. Dia tidak tinggalkan sendirian dalam situasi dan keadaan yang sedang hari-hari ini melanda kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, saudara. Dia pasti membimbing kita. Dia pasti memberikan kekuatan buat kita. Dia pasti akan mencukupkan dan melindungi kita selama kita bersama-sama dengan Dia dalam lembah kekelaman itu. Maka percayalah, tidak akan selama-lamanya kondisi kita seperti ini. PSBB kata orang, pemisahan sementara bikin bangkrut. Kata orang Palembang, pacak saro berbulan-bulan. Tapi sebagai orang yang beriman bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, kita harus perkatakan dengan iman kita. PSBB bukan pacak saro berbulan-bulan, tapi percaya saja badai pasti berlalu. Percaya saya bisa bangkit. Percaya saya banyak bantuan. Percaya saja Bapa baik buat kita. Berikan semangat buat hidup kita lewat kata-kata iman yang kita ucapkan kepada diri kita. Dengan iman yang kita katakan itu saudara, itu boleh membangkitkan kekuatan kita kembali. Kita percaya di depan ada yang lebih baik lagi Tuhan siapkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Suatu kali musim Inggris di London memamerkan peta. Peta itu merupakan suatu perjalanan seorang marinir tua yang dibuat pada tahun 1525. Pelukis peta itu juga memberikan catatan pada bagian-bagian menunjukkan daerah-daerah yang belum dikunjungi. Yang sudah dikunjungi tidak berikan catatan, tapi yang belum dikunjungi dia berikan catatan, saudara. Dia menuliskan, di sini mungkin ada raksasa, di sini mungkin ada kalajengking, di sini mungkin ada naga. Kemudian sudah bertahun-tahun peta ini akhirnya dibeli oleh John Franklin, seorang penjelajah dunia dari Inggris di awal tahun 1800-an dia beli.
John Franklin ini adalah seorang anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Lalu saudara, lalu peta itu yang ada banyak coretan-coretan yang menakutkan bagi orang yang membacanya. Lalu dia ganti saudara dengan tulisan begini. Ketika di sini ada raksasa, dia coret, dikatakan di sini ada Tuhan. Lalu yang ada tulisan di sini, di pulau ini ada kalajengking, dia coret di sini ada Tuhan. Di pulau ini dikatakan ada naga, dia coret di sini ada Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita merasakan menghadapi hal-hal yang menakutkan seperti gambaran peta tadi. Jangan-jangan di depan ada raksasa, jangan-jangan di depan ada kalajengking, jangan-jangan di depan ada naga, jangan-jangan di depan ada bahaya-bahaya yang menakutkan. Sebagai dampak COVID-19 ini, jangan-jangan nanti kita kena virus, jangan-jangan kita mati, jangan-jangan kita kekurangan, jangan-jangan kita kena PHK, jangan-jangan kita tutup bisnis kita, bangkrut bisnis kita, dan lain sebagainya. Di depan seringkali ada membayangkan hal yang bisa menakutkan buat kita. Tapi mari kita belajar seperti John Franklin sebagai anak Tuhan. Hal yang depan kita ganti dengan iman kita. Besok ada Tuhan, bukan ada raksasa. Minggu depan ada Tuhan, bukan kalajengking. Bulan depan ada Tuhan. Tahun depan ada Tuhan. Setiap hari ada Tuhan. Setiap waktu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jangan takut saudara, ketika Tuhan bersama dengan kita, gembala yang baik itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan kita. Kita tidak mau pikir itu. Orang mau bilang ini, orang mau bilang itu yang menakutkan buat kita. Tapi kita pegang, hari esok ada Tuhan yang bersama dengan kita. Gembala yang baik itu ada bersama dengan kita. Mungkin kita akan lewat lembah kekelaman, Tuhan izinkan itu. Tapi dengar baik-baik, kita cuma numpang lewat di situ bersama dengan Tuhan. Di depan kita akan ketemu lagi rumput yang hijau dan air yang tenang. Di depan ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita. Itu sebabnya jangan tinggalkan gembala yang baik itu. Tetap setia kepada Dia. Lakukan apa yang Tuhan minta. Jaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan kita setia dan melakukan firman Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan begitu baik, saudara. Percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Haleluya, haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan Bapa kau setia, Bapa kau yang mulia. Kau setia. Terima kasih banyak Tuhan, haleluya. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Haleluya, lebih dari harta. Dari harta kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami tanda Tuhan bersamamu. Haleluya. Engkau gembala kami yang baik. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kasih setia. Kau menyediakan, haleluya, yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus karahan dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, yang ku haleluya. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kau setia, kau mulia, tulus karahan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Kau menjadikan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, haleluya. Kau setia, kau setia, kau mulia, haleluya. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Dulu Engkau gembala yang sangat baik. Hari ini juga Engkau gembala yang sangat baik. Maka dengan iman kami berkata, takkan kekurangan aku. Sekalipun hari-hari begitu banyak mengalami kemerosotan dan penurunan. Sepertinya kami ada dalam lembah-lembah kekelaman hari-hari. Lembah-lembah bayang-bayang maut di mana kami boleh berjalan hari-hari ini. Tapi kami bersyukur. Engkau berjanji Engkau bersama dengan kami. Gadamu dan tongkatmu menghibur kami.
Engkau punya banyak cara untuk menghibur kami di tengah-tengah kekelaman kami Tuhan. Ketika kesulitan kami, ketika kami tidak tahu apa yang harus kami buat karena gelap semuanya. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk memulihkan kami, menghibur kami. Kami tahu ini hanyalah sementara saja. Kekelaman ini hanya sementara saja. Karena kami berjalan di bawah untuk keluar dari situasi ini. Dan kami tahu di depan kami Tuhan, kami tidak akan ketemu kekelaman, tapi kami ketemu kembali padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Akan ada pemulihan-pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan kembalikan berkat-berkat yang pernah kehilangan. Tuhan akan kembalikan apapun Tuhan yang sudah hilang. Tuhan akan berikan pengharapan buat kami. Itu sebabnya Tuhan, selama kami berada dalam situasi seperti ini, kuatkan kami Tuhan. Teruslah Engkau pegang tangan kami, bimbing kami Tuhan. Bersama-Mu Tuhan kami dapat mampu. Kami yakin hari depan bukan hari yang menakutkan bagi kami. Selama Tuhan ada bersama dengan kami, Engkaulah jaminan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba terus berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaan mereka, situasi seperti apapun Tuhan, tapi malam hari ini Tuhan Engkau teguhkan lewat firman Tuhan bahwa Tuhanlah gembala yang baik. Mereka tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan keperluan mereka. Engkau selalu menghibur mereka, Engkau selalu membimbing mereka. Dan kami percaya bahwa segala kebajikan, kemurahan Tuhan akan menyertai setiap umat-umat-Mu sepanjang hidup mereka, sepanjang hidup kami. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dalam peperangan Tuhan berikan kemenangan dalam nama Yesus Tuhan. Maka nama berdoa Tuhan, malam hari ini Engkau selalu bungkus umat-umat-Mu dengan perlindungan-Mu. Luputkan mereka dari wabah penyakit virus corona ini. Engkau membentengi umat-umat-Mu Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa bila setiap umat-umat-Mu, dari anak yang paling kecil, remaja, pemuda, sampai kepada orang yang paling tua, mereka ada di dalam penjagaan-Mu Tuhan. Bahkan pelihara mereka Tuhan. Kami berdoa ada umat-umat-Mu yang pekerjaan mereka sederhana, yang terkadang mereka punya uang, terkadang mereka tidak punya Tuhan. Tapi hari ini hamba berdoa Tuhan, Engkau tetap mencukupkan mereka Tuhan. Engkau punya banyak cara, limpahkanlah kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak biarkan, Engkau tidak mempermalukan iman daripada umat-umat-Mu Tuhan. Bapa di sorga, tolong umat-umat-Mu. Hamba juga berdoa bagi Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong setiap orang-orang yang terdepan Tuhan, baik TNI, Polri dan sebagainya. Tuhan lindungi, jagai mereka Tuhan. Bahkan setiap para medis juga Tuhan yang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar penyakit virus corona ini. Berikan mereka hikmat, kemampuan, kesanggupan. Bahkan Tuhan melindungi, jagai mereka, biar mereka semua dalam keadaan baik, sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan beserta dengan jajarannya Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Tuhan berikan kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan, menuntaskan wabah ini. Kami rindu Indonesia boleh Tuhan selesai dari wabah ini. Indonesia boleh dipulihkan kembali Tuhan. Indonesia boleh sehat semua rakyatnya Tuhan. Dan bila nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa apa yang sudah dibuat oleh umat-umat-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang mereka sudah ambil, baik pemain musik, singer, WL, bahkan umat-umat-Mu, apapun yang mereka buat Tuhan. Kami tahu kami berbuat kepada Tuhan yang mengasihi kami, gembala yang baik. Engkau pasti balas berkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah doa pujian penyembahan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.